Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Satu Bercerita Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Berbicara soal tempat liburan, tapi tidak kalah juga dengan sejarahnya. Kali ini aku bakalan share mengenai tempat wisata yang juga menjadi ikonik dari salah satu negara. Dan bangunan ini itu juga sangat unik karena dia ini miring tapi gak roboh. Bangunan apakah itu? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Yap, kalian mungkin tidak akan asing dengan bangunan yang satu ini. Menara Pisa atau yang sering disebut Tor Pisa ini menjadi bangunan yang sangat ikonik di Pisa, Italia. Tak tanggung-tanggung pembangunan dari bangunan ini itu dilakukan dalam 3 tahap yang memakan waktu sekitar 200 tahun yang dimulai tanggal 9 Agustus tahun 1173 di masa era kejayaan militer pada saat itu. Pembangunan lantai pertama dibuat dengan marmer putih yang kemudian dikelilingi oleh pilar dengan huruf klasiknya. Awalnya bangunan itu ya dibangun seperti vertikal dan juga menara lonceng pada umumnya, namun pada saat konstruksi di lapisan ketiga itu kok kayak kelihatan miring. Nah, FYI aja ya bahwa menara Pisa ini itu awalnya saat direncanakan mereka ini tuh akan membangun 8 lantai. Tapi pada saat pembangunan di lapisan ketiga ini sudah kelihatan kok kayak kelihatan miring gitu. Akhirnya mereka sempatlah itu memberhentikan pembangunan konstruksi dari bangunan tersebut. Nah, ternyata setelah diselidiki penyebab dari kemiringan menara tersebut karena bangunan tersebut itu dibangun di tanah yang kurang stabil, which is tanah yang mereka tempat membangun itu terbuat dari tanah lempung atau tanah yang bertekstur lunak. Hal itu membuat menara ini itu mengalami kemiringan dari garis vertikal awalnya itu sekitar 5 meter. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ini mumpung belum tinggi, ini kayaknya harus ganti rencana deh, atau akhirnya mereka ini itu membangun setiap lapisannya di sisi rendahnya itu kan miring ya. Jadi di sisi rendahnya mereka itu kayak menambahkan fondasi gitu untuk mengimbangi kemiringan dari menara tersebut agar menara tersebut nggak miring gitu. Karena kalau miring kan khawatir menara tersebut akan roboh sewaktu-waktu gitu loh. Akhirnya mereka ketika merealisasikan tersebut ternyata hal tersebut kurang berhasil nih. Apalagi saat itu ditambah terjadi perang antara Pisa dan juga Genoa. Akhirnya pembangunan dari menara Pisa itu pun ditunda untuk beberapa tahun. Namun ternyata penundaan pembangunan dari konstruksi bangunan tersebut itu justru membuat fondasi dari bangunan itu semakin kokoh, sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan kembali pembangunan konstruksi dari bangunan tersebut. Hanya pada tahun 1272 itu di bawah Insinyur Giovanni di Simon, pembangunan menara Pisa pun kembali dilanjutkan dengan strategi insinyur tersebut akan menambahkan beberapa batu untuk di sisi rendahnya tetap untuk mengimbangkan kestabilan dari menara Pisa tersebut. Dan tentu saja sebagai upaya untuk mengurangi kemiringan dari menara itu. Dan singkat cerita, akhirnya pada tahun 1370-an menara itu pun selesai dibangun. Dan ternyata bangunan tersebut masih miring juga. Bahkan kemiringan itu terus bertambah selama 6 abad berikutnya. Dan kemiringan ini itu sekitar 0,05 inch per tahunnya. Walaupun dengan siasat yang sudah mereka rencanakan. Meskipun miring, bangunan ini tetap dijadikan sebagai lonceng katedral Pisa di sana, dan pada abad-abad berikutnya kemiringan itu justru semakin bertambah, apalagi karena ditambah lagi karena pergeseran tanah di tempat tersebut.
Total ketinggian dari bangunan Menara Pisa tersebut yaitu mencapai 55,86 meter, sedangkan kemiringannya itu mencapai 5,5 derajat. Lebar dinding di bawahnya mencapai 4,09 meter dan di puncaknya itu 2,48 meter. Bobotnya diperkirakan mencapai 14.500 ton dengan dilengkapi 294 tangga. Meskipun bangunan tersebut miring, tetapi kenyataannya bangunan tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang. Nah, kira-kira siapa arsitek di balik bangunan tersebut? Nah, ini ternyata ada kontroversi di balik identitas siapa arsitektur dari Menara Pisa ini. Selama beberapa abad lamanya, gelar desainer arsitek dari bangunan tersebut itu dipredikatkan kepada seorang seniman lokal yang khas dengan cetakan perunggunya pada abad ke-12 di Pisa, yang memang dia ini sangat populer dengan cetakan perunggunya khususnya di dalam Pisa Dome. Bonanno Pisano meninggalkan Pisa itu sekitar tahun 1185 ke Monreale, Sisilia untuk pulang kampung dan dia meninggal di sana. Sedangkan sarkofagusnya itu ditemukan di dasar menara sekitar pada tahun 1820-an. Kemudian pada tahun 1990 kemiringan menara ini bahkan sangat drastis mencapai 5,5 derajat dari awal mulanya. Situs ini pun ditutup untuk sementara dan lonceng-loncengnya itu dilepaskan untuk dilakukan reparasi untuk menstabilkan bangunan tersebut. Sedangkan para insinyur itu mengambil tanah dari bawah untuk diletakkan sebagai beban menara tersebut yang diletakkan di bagian ujung utara menara tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil mengurangi kemiringan menara tersebut menjadi 4 derajat dan hal itu pun terus dilakukan karena dilihat ini kan berpotensi berhasil tindakan tersebut. Akhirnya terus dilanjutkan dan menara ini pun akhirnya kembali dibuka pada tahun 2001. Menara Pisa menjadi simbol kebanggaan dari rakyat Pisa Italia itu sendiri. Bahkan banyak sekali penduduk luar negeri yang juga berkunjung ke Italia untuk mengunjungi menara yang satu ini. Memang terlihat robot tapi sangat ikonik dan dia ini memiliki keunikan yang luar biasa gitu loh. Akhirnya para turis pun banyaklah itu yang berkunjung ke sana untuk menikmati liburan, kemudian juga saling berpose kreatif mereka dengan memanfaatkan kemiringan dari menara tersebut. Dari situ pendapatan ekonomi negara pun semakin bertambah karena adanya objek wisata tersebut. So gimana, kalian tertarik? Nah, selain Menara Pisa sendiri itu kalau misalkan ke Italia ada banyak sekali loh ikon-ikon yang bisa dikunjungi waktu ke sana. Ya kali masa ke sana cuma ke Menara Pisa aja. Tapi kira-kira kemana ya? Ini dia ada beberapa tempat yang sangat ikonik, estetik, dan juga yang suka sejarah boleh banget ke tempat-tempat berikut. Ini dia wisata lain dari Pisa Italia. Kita masuk. Yang pertama ada Colosseum Roma. Nah, siapa yang tidak tahu dengan bangunan yang satu ini? Ini melambangkan kebanggaan dan juga kejayaan dari bangsa Romawi pada saat maju-majunya saat itu, dan ini juga menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Bagaimana tidak, Colosseum Roma ini dibangun pada sekitar abad ke-1 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Vespasian dan diselesaikan oleh putranya Titus. Amfiteater raksasa ini dahulu digunakan untuk pertunjukan gladiator, perburuan hewan liar, dan berbagai hiburan publik lainnya. Dan kapasitasnya bisa mencapai 50.000 penonton. Yang kedua ada Vatican City. Nah, Vatican City ini merupakan daerah berdaulat terkecil di dunia dan ini itu menjadi pusat spiritual umat Katolik di dunia. Meskipun luasnya hanya 44 hektar, negara yang terletak di jantung kota Roma Italia ini menyimpan banyak sekali kekayaan sejarah, seni, bahkan arsitektur yang sangat luar biasa, termasuk
Basilika Santo Petrus yang megah, kemudian kapal Sistina dengan lukisan fresko Michelangelo yang sangat ikonik, bahkan museum-museum yang terdapat koleksi berharga. Nah, sebagai kediaman resmi Paus dan juga pusat pemerintahan Gereja Katolik, Vatikan City memiliki peran penting dalam sejarah keagamaan dan juga budaya dunia. Bahkan setiap tahun jutaan peziarah dan wisatawan datang untuk menyaksikan keindahan serta keagungan tempat suci tersebut. Dan ini menjadikannya sebagai salah satu destinasi yang paling berpengaruh di dunia. Yang ketiga ada Pantheon Roma. Nah, bangunan ini dibangun sejak abad ke-2 Masehi oleh Kaisar Hadrian yang dulunya itu dijadikan sebagai kuil untuk dewa-dewa Romawi kuno dan kemudian diganti menjadi gereja pada abad ke-7. Bangunan ini memiliki keunikan karena terletak pada kubah raksasanya, memiliki oculus di bagian tengah yang memungkinkan cahaya alami masuk dan menciptakan atmosfer yang dramatis di dalamnya. Arsitekturnya yang mengesankan dengan proporsi yang sempurna membuat bangunan ini menjadi salah satu pencapaian dalam bidang arsitektur yang sangat terbaik di sepanjang sejarah. Kemudian yang keempat ada Venice dan juga Gondola Ride, di mana Venice ini merupakan salah satu kota romantis di Italia yang dibangun di atas kanal, dan ini biasanya pengunjung itu disajikan dengan alat transportasi yaitu gondola yang nantinya ini berupa alat transportasi dikayu oleh gondolayer yang berpengalaman menyusuri kanal-kanal sempit dengan menikmati pemandangan yang ada di kota Venice tersebut, kemudian menikmati indahnya jembatan yang sangat ikonik di sana, dan juga menikmati atmosfer kota yang sangat klasik dan begitu memikat. Gondola Ride sendiri itu bukan hanya alat transportasi, tetapi juga warisan budaya masyarakat di sana. Kota Venice sendiri itu dikenal juga sebagai kota yang terapung. So, teman-teman nanti kalau ke sana jangan lupa naik gondola ride-nya ya. Kemudian yang kelima ada Florence dan Duomo, di mana Florence ini merupakan museum kelas dunia, dan salah satu bangunan yang paling ikonik di sana yaitu Duomo di Firenze atau Katedral Santa Maria del Fiore yang menampilkan kubah megah karya Brunelleschi. Katedral ini tidak hanya menjadi simbol kejayaan arsitektur, tetapi juga menawarkan pemandangan kota yang spektakuler dari puncaknya. Mengunjungi Florence tak lengkap rasanya tanpa menjelajahi Duomo, keindahan Piazza del Duomo, serta menikmati atmosfer klasik yang memikat di setiap sudut kotanya. Kemudian selanjutnya ada Cinque Terre, di mana ini adalah gugusan 5 desa yang terletak di tebing danau yang menghadap langsung ke Laut Mediterania, dan ini menjadi khas karena gugusan desa-desa tersebut itu terdiri dari rumah-rumah yang sangat berwarna-warni dan sangat indah. Jadi 5 desa itu ada Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, kemudian ada juga Manarola serta Rio Maggiore. Nah, situs ini atau destinasi ini itu menawarkan pemandangan yang sangat spektakuler, kemudian jalur pendakian yang sangat indah serta suasana autentik khas Italia. Dengan lanskap yang dramatis dan budaya lokal yang kaya, Cinque Terre menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang mencari ketenangan maupun keindahan alam yang menakjubkan. Selain menjelajahi desa-desa yang memikat karena warna-warninya tadi, pengunjung juga bisa menikmati hidangan laut segar dan mencicipi anggur lokal yang terkenal khas di kawasan tersebut. Kemudian yang ketujuh ada Pompei. Jadi Pompei ini adalah kota Romawi kuno yang terkubur karena letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Abu vulkanik yang menutupi kota ini justru membantu melestarikan bangunan, mozaik, serta kehidupan sehari-hari masyarakatnya, menjadikannya menjadi salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Pengunjung dapat menjelajahi reruntuhan rumah, kuil, dan juga teater yang memberikan gambaran nyata tentang kehidupan Romawi kuno pada saat itu.
Selanjutnya ada Amalfi Coast. Jadi Amalfi Coast ini adalah garis pantai yang spektakuler karena dia ini hampir sama dengan Cinque Terre, di mana di sana terdapat desa-desa yang bertengger di lereng bukit dengan pemandangan laut biru yang jernih, ya, dan juga ini itu mencakup kota-kota yaitu Positano, Amalfi, dan juga Ravello yang masing-masing menawarkan pemandangan memukau, arsitektur khas Mediterania, serta kuliner lezat berbasis hasil laut. Sensor 2008 menyebutkan bahwa Menara Pisa ini akan aman selama 200 tahun ke depan apabila tidak terjadi gempa bumi atau bencana alam lainnya. Nah, jadi keunikan Menara Pisa inilah akhirnya Menara Pisa itu dijadikan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Menara Pisa. So, kalian tertarik nggak untuk ke sana? Atau mungkin ada wisata-wisata yang belum aku cantumkan, boleh banget kalian cantumkan di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.